23 Maret 2016. Hari itu akan menjadi hari paling membahagiakan bagi keluarga besar Zhang yang berasal dari kota Leiling, Provinsi Shandong. Bagaimana tidak, hari itu sudah direncanakan sebagai hari pernikahan cucu tertua Zhang bernama Chao yang merupakan anak dari Zhao, putra tertuanya. Oleh karena itu, Zhang sengaja mengunjungi rumah Zhao di pagi hari untuk ikut membantu persiapan acara pernikahan cucunya tersebut. Tak lama kemudian, Zhang pun sampai di depan rumah Zhao. Namun anehnya, situasi rumah saat itu terlihat sepi, seperti tidak ada aktivitas apapun. Hal itu tentu tidak masuk akal mengingat keluarga Zhao akan melaksanakan sebuah acara pernikahan. Zhang beberapa kali mengetuk pintu besi rumah Zhao, namun tidak kunjung mendapat jawaban. Ditambah lagi saat itu, rumah Zhao terlihat gelap tanpa ada satupun lampu yang menyala. Tidak menyerah, Zhang kembali mengetuk pintu besi tersebut, tapi lagi-lagi ia tidak mendapat jawaban. Karena merasa ada yang tidak beres, akhirnya Zhang mendatangi rumah anak keduanya yang terletak persis di sebelah rumah Zhao. Zhang meminta tolong kepada anak keduanya itu untuk memeriksa rumah sang kakak. Akhirnya adik Zhao kembali mengetuk pintu besi tersebut, tapi tetap saja tidak ada respon. Ia kemudian menghubungi nomor ponsel Zhao dan kakak iparnya, tapi tetap tidak mendapat jawaban. Yang aneh adalah saat adik Zhao menghubungi nomor telepon kakak iparnya, ia mendengar nada dering ponsel kakak iparnya dari dalam rumah. Merasa ada yang tidak beres, akhirnya Zhang menyuruh anak keduanya itu untuk mengambil tangga agar ia bisa melihat kondisi di dalam rumah Zhao dari luar. Adik Zhao akhirnya menaiki tangga dan masuk ke dalam pekarangan rumah Zhao, kemudian membuka pintu besi dari dalam. Setelah pintu besi berhasil dibuka, Zhang langsung bergegas menuju pintu rumah Zhao. Begitu mereka membuka pintu, Zhang dan juga anaknya langsung dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Mereka menemukan rumah Zhao sudah dipenuhi darah. Tidak hanya itu, yang membuat Zhang semakin syok adalah di lantai dekat meja ruang tamu, ia melihat Chao tergeletak tidak berdaya di tengah genangan darah. Baik Zhang dan anaknya kala itu langsung tak berani untuk masuk lebih jauh ke rumah itu karena khawatir mereka akan merusak TKP. Mereka kemudian menghubungi kepolisian setempat. Saat polisi sampai di lokasi, mereka juga dibuat kaget dengan kondisi TKP yang begitu brutal. Mereka lalu menelusuri rumah itu sampai akhirnya di kamar tidur sebelah kiri ruang tamu, mereka menemukan seorang wanita yang juga telah meninggal dunia dengan kondisi telanjang. Diketahui wanita itu adalah ibu Chao yang bernama Shi. Pihak forensik yang memeriksa kedua mayat itu menemukan bahwa mereka kemungkinan besar dibunuh dengan cara ditikam berkali-kali karena mereka menemukan luka tikam di sekujur tubuh kedua korban. Tak tanggung-tanggung, pihak forensik mendapati lebih dari 50 bekas luka tikaman di tubuh para korban. Waktu meninggal korban kurang lebih sekitar 5 jam yang lalu. Ini menunjukkan kalau pelaku beraksi di tengah malam. Melihat dari bagaimana kondisi TKP dan juga para korban, polisi dibuat tak habis pikir akan kebencian macam apa yang bisa membuat seseorang melakukan hal sekejam ini. Polisi kemudian melakukan olah TKP untuk mengumpulkan petunjuk agar proses investigasi dapat segera dilakukan. Mereka dapat menyimpulkan bahwa ini bukan merupakan kasus perampokan biasa karena tidak ditemukan tanda-tanda pintu dibuka paksa. Apalagi Chao saat itu juga masih menggunakan baju tidurnya yang berarti si pembunuh dari awal memang berniat untuk langsung menghabisi para korban. Di sisi lain, Zhang sungguh tidak dapat menerima bagaimana tragedi ini bisa sampai terjadi.
Padahal hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi keluarga mereka. Kini semuanya berubah jadi petaka. Sebenarnya ada satu hal lagi yang membuat pikiran Zhang tidak tenang, yaitu tentang keberadaan anak sulungnya yang bernama Zhao. Di saat istri dan anaknya dibantai di rumahnya sendiri, kini Zhao seakan hilang bak ditelan bumi. Baik Zhang maupun anak bungsunya sudah mencoba untuk menghubungi Zhao berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Apakah mungkin Zhao memang terlibat dalam kasus pembunuhan ini? Sementara itu, pihak kepolisian membagi penyebab pembunuhan ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, pembunuhan karena cinta. Kedua, karena harta. Yang terakhir, karena dendam. Polisi pun melakukan investigasi dengan mencari informasi tentang kehidupan sosial keluarga Zhang. Menurut keluarga, baik Chow maupun Shi, keduanya sama-sama bekerja di sebuah restoran dekat kampus setempat dan setahu mereka, keduanya tidak mempunyai masalah di sana. Oleh karena itu, pembunuhan karena dendam pun dieliminasi oleh polisi. Kedua adalah masalah percintaan. Diketahui saat itu, Chow dan juga tunangannya sudah lama menjalin asmara. Dan di dalam perjalanan, pihak keluarga juga tidak menemukan ada yang aneh dengan hubungan mereka. Baik Chow dan tunangannya diketahui merupakan pasangan yang romantis serta tidak pernah bermasalah. Melihat hal itu, polisi juga akhirnya mengeliminasi kemungkinan pembunuhan karena cinta. Yang terakhir adalah pembunuhan karena harta. Dilihat dari kondisi TKP, semua barang berharga yang berada di dalam rumah itu tidak hilang, yang berarti ini juga bukan kasus pembunuhan karena harta. Tepat saat polisi mulai menemukan jalan buntu, salah satu petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan investigasi di TKP menemukan bukti baru. Petugas tersebut menemukan sebuah baju pria dalam kondisi berlumuran darah. Besar kemungkinan kalau baju ini adalah milik pembunuh yang kemudian kabur setelah melakukan kejahatannya. Di sini kecurigaan pihak keluarga dan pihak kepolisian langsung tertuju kepada Zhao. Kecurigaan itu diperkuat dengan hasil DNA Zhao yang ditemukan pada baju tersebut. Fokus polisi kini adalah mencari Zhao. Polisi kemudian memeriksa kamera CCTV yang terletak di sekitar TKP. Benar saja, sekitar jam 5 pagi, polisi melihat Zhao pergi dengan menggunakan motor listrik miliknya. Namun beberapa saat kemudian, Zhao diketahui berhenti dan memilih untuk berjalan kaki. Ditambah lagi, Zhao saat itu membawa tas ransel besar yang menunjukkan kalau seakan-akan ia akan melakukan perjalanan jauh. Melihat hal itu, polisi pun tidak hilang akal. Mereka memperkirakan kemana Zhao pergi. Tak jauh dari lokasi Zhao meninggalkan motor listriknya, polisi menemukan sebuah terminal bus. Namun alih-alih membeli tiket untuk menaiki bus, Zhao malah menghentikan mobil taksi dan langsung pergi begitu saja. Lewat rekaman CCTV, polisi dapat melihat kalau ternyata taksi yang ditumpangi oleh Zhao itu menuju kota Zibo. Tanpa ingin membuang waktu, akhirnya kepolisian kota Leiling langsung mengeluarkan surat pemberitahuan bantuan penyelidikan pada kepolisian kota Zibo. Kepolisian kota Zibo bersedia membantu untuk mencari informasi tentang perusahaan taksi yang sempat membawa Zhao. Sekitar tanggal 29 Maret atau sekitar 5 hari setelah kejadian, salah seorang sopir taksi menghubungi kepolisian kota Zibo dan mengatakan jika saat itu dialah yang membawa Zhao ke sebuah desa di pinggiran kota Zibo. Berbekal informasi itu, akhirnya polisi berhasil mengamankan Zhao. Saat ditangkap, Zhao terlihat pasrah dan tidak melakukan perlawanan apapun. Setelah berhasil ditangkap, akhirnya kepolisian Zibo menyerahkan Zhao pada pihak kepolisian Leiling. Sesampainya di kantor polisi Leiling, mereka langsung melakukan interogasi perihal kematian istri dan juga anaknya.
Secara mengejutkan, Zhao langsung mengakui kalau memang dirinya lah pelaku pembunuhan Chao dan Shi. Saat proses interogasi, Zhao terlihat begitu tenang dan tidak menunjukkan ekspresi kesedihan sama sekali. Tidak ada orang yang akan percaya jika seseorang seperti Zhao ternyata bisa melakukan pembunuhan yang menewaskan istri dan anaknya sendiri. Malahan, Zhao sempat berkata kalau istri dan putranya itu memang sudah sepantasnya dibunuh karena apa yang telah mereka perbuat kepada Zhao selama ini. Saat ditanyai tentang motif pembunuhan itu, Zhao mengatakan kalau sebenarnya masalah antara dirinya dengan sang anak tidak terlalu besar. Namun lama-kelamaan masalah itu menumpuk dan akhirnya ia nekat melakukan pembunuhan. Zhao kemudian mulai menceritakan kejadian sebenarnya. Awalnya Zhao dan istrinya Shi adalah pasangan hasil perjodohan kedua orang tua mereka. Meski dijodohkan saat itu, Zhao ternyata benar-benar menyukai Shi. Shi sendiri merupakan wanita dengan penampilan menarik yang mempunyai sifat tegas dan mandiri. Sedangkan Zhao merupakan pria yang lebih kalem dan terkesan manja. Yang membuat Zhao akhirnya bisa menarik hati Shi adalah Zhao saat itu sedang menjalani pendidikan kedokteran. Di dalam pikiran Shi, kelak saat Zhao jadi dokter, masa depan rumah tangga mereka akan cerah. Oleh karena itu, keduanya sepakat untuk menikah hanya beberapa bulan setelah mereka berkenalan. Pada awal pernikahan, rumah tangga Zhao dan Shi berjalan dengan sangat baik. Karena keluarga Zhao merupakan keluarga yang lumayan terpandang, sebagian besar kebutuhan rumah tangga Zhao masih ditanggung oleh keluarganya. Sebenarnya saat itu, Zhao dan sang ayah membuka sebuah klinik di kota itu. Namun setelah Shi melahirkan 2 orang anak, penghasilan dari klinik sudah tak lagi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ditambah lagi, klinik yang Zhao buka bersama ayahnya itu harus ditutup secara paksa oleh pemerintah karena ternyata Zhao saat itu belum mempunyai izin medis. Hal itu tentu membuat beban finansial rumah tangga Zhao semakin berat. Shi sebagai seorang istri tentu menginginkan Zhao untuk mencari pekerjaan lain agar kondisi ekonomi rumah tangga mereka membaik. Namun sayangnya, Zhao saat itu menolak untuk mencari pekerjaan lain. Mungkin karena Zhao dari kecil sudah terbiasa hidup nyaman yang menjadikan dirinya kini tak mampu untuk beradaptasi. Karena sudah muak dengan sikap Zhao, akhirnya Shi mengancam akan menggugat cerai Zhao apabila ia tidak kunjung bekerja. Mendapat tekanan itu, akhirnya Zhao bekerja di sebuah pabrik yang juga masih berada di daerah tempat tinggal mereka. Tapi sifat manja Zhao tidak begitu saja bisa menghilang. Meski sudah bekerja, Zhao setiap hari selalu mengeluh kepada Shi. Zhao pun hanya bertahan selama 2 bulan di pabrik tersebut. Kini ia kembali berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun. Seperti yang sudah ditebak, akhirnya hal itu membuat Shi dan Zhao kembali terlibat pertengkaran. Saat itu rumah tangga mereka hanya bergantung dari uang pemberian orang tua Zhao yang tentunya membuat Shi merasa malu. Apalagi ia juga tahu kalau adik Zhao yang juga telah berumah tangga tidak pernah sekalipun meminta uang kepada orang tuanya. Shi sangat malu saat ada acara kumpul keluarga besar Zhao. Sementara itu, Zhao rupanya tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Zhao malah dengan nyaman bermalas-malasan di rumah. Di dalam benak Zhao, ia hanya mau pekerjaan yang sesuai dengan apa kebisaannya selama ini. Namun Zhao lupa, dengan dirinya yang menunjukkan sikap malas di depan Shi dan anak-anaknya, pasti harga dirinya sebagai kepala keluarga juga makin hari semakin luntur. Baik Shi maupun Chao kini mulai berani kurang ajar kepada Zhao. Tanpa penghasilan, Zhao semakin kehilangan posisinya sebagai pemimpin rumah tangga. Oleh karena itu, demi kembali meraih posisinya sebagai pemimpin rumah tangga, akhirnya Zhao mulai menggunakan kekerasan.
Kini Zhao tak ragu lagi untuk menampar Shi di depan anak-anaknya. Tak hanya itu, Zhao kini sering membanting barang-barang di rumahnya saat moodnya sedang buruk. Di dalam benak Zhao, itu adalah cara terbaik agar harga dirinya sebagai lelaki bisa ia dapatkan kembali. Di sisi lain, Shi hanya bisa diam dan menahan rasa sakit fisik serta mentalnya. Ia sempat meminta bantuan kepada keluarga Zhao untuk mengingatkan suaminya itu. Namun Zhao tetaplah Zhao. Ia begitu keras kepala dan tidak mengindahkan perkataan mereka. Lambat laun, Shi kini mulai memfokuskan dirinya untuk memikirkan masa depan kedua anaknya dan dirinya sendiri. Kelak ia juga berencana untuk meninggalkan Zhao. Sampai akhirnya kondisi itu berlangsung hingga 10 tahun lamanya. Anak perempuan mereka sudah menikah dan tak lagi tinggal bersama mereka, sedangkan Chao sudah bekerja. Sejak kakaknya menikah, kini pilar yang menanggung kebutuhan rumah tangga adalah Shi dan Chao sendiri. Sedangkan Zhao tetap tidak bekerja. Sikap buruk yang Zhao tunjukkan selama ini nyatanya membuat Chao seakan memiliki dendam tersendiri kepada ayahnya itu. Bagaimana tidak, saat kecil ia dulu hanya bisa diam dan melihat sang ibu dihajar habis-habisan oleh Zhao. Hal itu membuat Chao kini benar-benar membenci sang ayah. Chao sengaja bekerja keras dengan tujuan membawa ibunya lepas dari jeratan Zhao. Malahan kini seakan Chao lah yang menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas semuanya. Zhao tentu tidak suka dengan kondisi itu. Posisinya sebagai kepala rumah tangga kini sedikit demi sedikit menghilang dan ia seakan tidak dianggap dalam berbagai keputusan, termasuk saat kakak perempuan Chao menikah. Dari awal acara lamaran hingga pernikahan, Zhao benar-benar tidak dilibatkan. Oleh karena itu, saat Chao menikah, Zhao bertekad akan melibatkan dirinya lebih dalam. Namun lagi-lagi, Shi dan Chao melarang Zhao untuk terlibat. Merasa sudah tak lagi memiliki harga diri, membuat emosi Zhao pun semakin memuncak. Tapi ia menjadi gelap mata saat mengetahui kalau Shi diam-diam mendiskusikan masalah pernikahan Chao dengan seorang pria lewat telepon. Zhao curiga kini Shi sudah memiliki pria lain. Namun ia tidak mau gegabah. Ia saat itu masih berusaha menahan amarahnya. Namun 2 hari sebelum hari pernikahan Chao, atau tepatnya tanggal 22 Maret, saat semua keluarga berkumpul untuk mendiskusikan acara pernikahan Chao, Zhao mulai emosi. Saat itu semua orang sibuk dengan persiapan segala macam hal yang dibutuhkan untuk acara pernikahan Chao. Di tengah keriuhan itu, seakan tidak ada yang peduli dengan keberadaan Zhao yang saat itu hanya bisa diam di pojok ruangan. Di sore harinya, ketika semua orang sudah pulang, Zhao akhirnya masuk ke kamar dan langsung berbaring. Mungkin saat itu, Shi dan Chao menyangka kalau Zhao sudah tidur. Oleh karena itu, mereka kemudian membicarakan rencana untuk memulangkan Zhao ke rumah orang tuanya setelah acara pernikahan berlangsung. Mendengar hal itu, Zhao langsung beranjak dari tempat tidurnya dan menanyakan maksud dari pembicaraan mereka. Tak disangka, Chao malah mengatakan kalau ayahnya itu sungguh mengganggu. Meski sangat marah, saat itu Zhao masih berusaha untuk diam. Namun rencana anak dan istrinya itu terus mengganggu pikiran Zhao hingga akhirnya pukul 1 dini hari ia gelap mata dan akhirnya mengambil pisau miliknya. Dengan beringas, Zhao langsung menikam Chao yang saat itu sedang tidur di sofa ruang tamu. Chao pun langsung tewas di tempat. Setelah puas membunuh Chao, kini Zhao menuju kamar dan langsung menikam istrinya Shi secara membabi buta.
Shi yang tak sempat melawan pun akhirnya tumbang dan tewas. Setelah melakukan pembunuhan itu, Zhao dengan tenang sempat ganti baju dan langsung keluar mengendarai motor listriknya. Saat itu, Zhao berkendara dengan lambat karena ia sadar cepat atau lambat dirinya pasti akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat ditangkap, Zhao bahkan merasa bersyukur karena setidaknya dirinya tidak ditangkap dengan paksaan. Pada akhirnya perbuatan yang Zhao lakukan itu membuat dirinya harus divonis dengan hukuman mati tanpa ada kesempatan untuk banding.